sinoksenan bumi. Salam Rahayu. Di bulan Juni ini tidak hanya resesi yang akan terjadi, tapi masih banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di bulan Juni maupun di bulan-bulan setelahnya. Konflik yang sudah ada di bulan sebelumnya akan semakin menjadi. Semakin hari situasinya semakin memburuk. Bencana akan terjadi di mana-mana. Dan ini kita perlu waspada. Dan di sepanjang tahun 2025 ini juga akan banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kesemuanya itu harus kita waspadai. Jangan sampai kita mengabaikan ini, karena kita sama-sama tahu tanda-tandanya sudah ada dari sejak kita memasuki tahun 2025, di mana kita sudah mengalami kesulitan, kita sudah merasakan kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan di dalam berusaha, dan juga sudah banyak sekali konflik-konflik yang sudah terjadi. Hampir setiap hari kita menyaksikan bela ini, bela itu, seolah-olah kebenaran adalah milik mereka. Sehingga ketika ada yang mengkritik, yang menentang, kemudian ramai-ramai dianggap menista. Ini memang kenyataan yang sampai hari ini masih terus terjadi, membuat kita tidak lagi merasakan kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang terkadang kita merasakan ini sangat membosankan. Bangsa Indonesia ini betul bangsa yang besar. Bangsa Indonesia benar sekali adalah bangsa yang kaya, bangsa yang berpenduduk mayoritas Muslim, dan itu diakui oleh seluruh dunia. Akan tetapi untuk mencari ketenangan, untuk mencari ketentraman begitu sulit. Selain konflik, bencana akan terjadi di mana-mana, dan ini akan terus terjadi sepanjang tahun 2025. Saya tidak mewajibkan siapapun untuk percaya dengan apa yang saya sampaikan, karena masing-masing dari kita tentunya memiliki pemahaman masing-masing. Karena di saat ini banyak sekali orang yang tidak peduli ini, tapi bagi yang peduli tentunya akan berbeda pemikirannya, bahwa kondisi bangsa yang tentram, yang damai, maka dampaknya juga akan kepada kita semua. Jadi kita tidak bisa berpikir diri sendiri, akan tetapi di sekitar kita pun kita harus pikirkan. Ini semua adalah proses karena akan kembalinya ajaran leluhur kita, ajaran yang mengajarkan tentang bagaimana menghargai orang lain, bagaimana orang harus memiliki kejujuran. Jadi ajaran budi pakerti ini akan kembali setelah sekian ratus tahun. Ajaran budi pakerti ditinggalkan, ajaran leluhur dikafir-kafirkan, dianggap syirik dan lain sebagainya. Kenyataannya kita tidak lebih berakhlak dari leluhur kita. Kita bicara kebaikan, bicara tentang agama, bicara tentang Tuhan, tapi kita melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah topeng-topeng yang ada di saat ini, yang pelan tapi pasti semua sedang dibukakan dan pada akhirnya akan ditenggelamkan. Ini
pasti, karena sudah terlalu lama bangsa ini menjadi bangsa yang kehilangan jati dirinya. Kita lahir di tanah Jawa, akan tetapi kita jauh bahkan mengolok-olok ajaran Jawa. Kita orang Sunda, akan tetapi kita mengolok-olok ajaran Sunda. Yang kita bangga-banggakan adalah ajaran-ajaran di luar sana yang secara nyata tidak lebih baik dari ajaran leluhur kita. Percaya tidak percaya, tapi mari kita sama-sama berpikir. Kalau memang ajaran mereka lebih baik, kenapa hari ini yang terjadi seperti ini? Ketika siapapun diberikan kesempatan untuk menduduki posisi tertentu, yang dilakukan adalah korupsi, merugikan, dusta, dan menipu. Dan ini terjadi di mana-mana, diakui tidak diakui, ini fakta. Jadi marilah kita mulai berpikir untuk berubah. Diawali dari diri kita, dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita. Ini penting dilakukan. Jadi sudah saatnya kita kembali kepada ajaran leluhur kita. Apapun yang terjadi, tetaplah kita bersabar, tetap berusaha, dan tetap berupaya. Jangan panik, jadikan ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita, kehati-hatian kita. Tidak hanya waspada terhadap sekitar kita, akan tetapi kita juga bisa mawas diri agar kita bisa mengendalikan perilaku-perilaku kita yang kurang baik. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih, salam Rahayu. Sontakon wan tane hare